Nah, nanti pada saat diwawancara, maka teman-teman bisa angkat satu topik yang pernah dilakukan dan teman-teman punya peran di situ dan teman-teman berhasil menyelesaikan masalah di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman semuanya sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan di tengah pandemi hari ini. Nah, hari ini saya ingin berbagi dengan teman-teman semua yang lulusan SMK, SMA, ataupun sederajat yang ingin mencari pekerjaan di saat situasi seperti ini. Nah, teman-teman semuanya, ada satu aktivitas yang sangat diperlukan pada saat kita memasuki ataupun melamar pekerjaan, yaitu wawancara. Nah, wawancara merupakan aktivitas yang sangat diperlukan baik oleh perusahaan maupun oleh Anda. Karena apa? Karena wawancara inilah pintu untuk menjelaskan kualifikasi yang teman-teman miliki dan sekaligus apa kualifikasi yang diharapkan oleh dunia kerja atau tempat Anda bekerja. Nah, ada 3 tips yang saya berikan hari ini agar teman-teman dapat menyelesaikan proses wawancara ini dengan baik. Yang pertama adalah pahami teman-teman melamar pekerjaan apa dan perusahaannya apa. Kemudian yang kedua, siapkan fisik dan non-fisik atau psikisnya. Kemudian yang ketiga adalah tunjukkan keahliannya, show off pada saat teman-teman melakukan wawancara. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama tadi adalah mengetahui, memahami pekerjaan dan perusahaannya. Nah, sebelum teman-teman melakukan wawancara di sebuah perusahaan, maka pastikan teman-teman mengerti perusahaannya bergerak dalam bidang apa, programnya seperti apa, kecenderungannya seperti apa, termasuk teman-teman tahu betul apa aktivitas mereka sebelumnya, ya minimal aktivitas 1 tahun terakhir. Nah, dengan seperti itu nanti akan mampu mendapatkan informasi yang lebih terhadap apa yang diinginkan oleh perusahaan dan teman-teman juga terlihat engage dengan perusahaan tersebut. Nah, selain itu, teman-teman kan melamar biasanya melamar untuk bagian tertentu atau posisi tertentu. Nah, oleh sebab itu teman-teman juga harus mengetahui bahwa sebenarnya gambaran umum pekerjaan di bidang itu apa saja, sehingga nanti pada saat wawancara teman-teman juga nggak kebingungan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saja sangat berhubungan dengan kompetensi atau karakter yang diharapkan oleh posisi tersebut. Nah, ini adalah tips yang pertama. Nah, tips yang kedua adalah teman-teman harus siapkan secara fisik dan secara psikologis, secara psikis. Nah, fisik ini yang dimaksud adalah sebelum teman-teman melakukan wawancara, berangkat wawancara, maka siapkan fisiknya. Mungkin kalau rambutnya gondrong dirapikan, kemudian kalau misalnya merasa bahwa kok bajunya belum siap, mungkin bisa disiapkan. Nah, sehingga pada saat teman-teman mau berangkat untuk melakukan wawancara, nah teman-teman sudah siap terlebih dahulu. Nah, selain itu, pastikan secara psikis kita juga siap menghadapi proses wawancara. Saya menyarankan bahwa sebelum tidur di hari sebelumnya, teman-teman memberikan energi positif dalam diri kita. Kemudian ajak bicara diri kita bahwa besok saya akan melakukan wawancara dan semuanya akan baik-baik saja. Nah, sehingga dengan seperti itu akan lebih menenangkan pada saat nanti teman-teman melakukan wawancara. Dan yang terakhir, jangan lupa pada saat proses wawancara, nanti si pewawancara itu akan banyak bertanya. Sebenarnya mereka bertanya untuk melihat sebenarnya siapa sih yang berada di depan saya, siapa sih calon pelamar di perusahaan saya ini. Nah, oleh sebab itu maka teman-teman harus pahami bahwa pada saat teman-teman ditanya tentang satu hal, maka jawablah dengan hal yang sesuai dengan pertanyaan itu dan berikan gambaran bahwa teman-teman pernah berhasil melakukan satu hal di masa yang lalu. Karena apa? Hari ini wawancara itu sudah mulai melihat bahwa sejauh mana orang tersebut bisa menyelesaikan pengalaman masa lalunya, kiprahnya di masa lalunya, sehingga orang yang punya kecenderungan menyelesaikan masalah di masa lalu akan mudah menyelesaikan masalah di
masa yang akan datang, termasuk masalah pekerjaan. Nah, oleh sebab itu, bagi teman-teman pemula yang hari ini baru lulus SMA, teman-teman kan belum memiliki pengalaman pekerjaan. Nah, oleh sebab itu, pengalaman organisasi, pengalaman di kelas, pengalaman interaksi dengan orang lain, pengalaman interaksi dengan keluarga, pengalaman interaksi sosial di masyarakat, ini menjadi penting. Nah, nanti pada saat diwawancara, maka teman-teman bisa angkat satu topik yang pernah dilakukan dan teman-teman punya peran di situ dan teman-teman berhasil menyelesaikan masalah di situ. Nah, dengan seperti itu, meskipun teman-teman belum memiliki pengalaman, nah teman-teman terlihat mampu menyelesaikan masalah-masalah ataupun menyelesaikan persoalan ataupun pernah melakukan tindakan-tindakan yang kurang lebih sama dengan apa yang diharapkan oleh wawancara. Nah, teman-teman, itu saja tips untuk wawancara pemula bagi anak SMA, SMK, dan sederajat. Nah, mudah-mudahan tips sederhana ini teman-teman bisa lakukan sebelum melakukan wawancara. Terima kasih, saya Zainal Muri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.